Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tahun 1928 diakui sebagai tonggak sangat penting bagi bangsa dan kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia. Terlebih setelah umumnya para sejarawan sepakat bahwa apa yang selama ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas 20 Mei itulah tanggal berdirinya Budi Utomo yang dianggap kebangkitan etno-nasionalisme, bukan nasionalisme Indonesia katanya. Juga Pramudian Tatur dalam sebuah buku sejarahnya berjudul Sang Pemula, dia menegaskan dengan data-data yang cukup banyak bahwa perintis nasionalisme atau kebangkitan nasional Indonesia itu bukanlah para pendiri Budi Utomo. Di luar soal buku itu kemudian dilarang pada zaman Orde Baru. Gitu. Sumpah Pemuda memang benar-benar itu besar. Memang tonggak sangat besar dan penting bagi bangsa Indonesia. Tapi banyak fakta sejarahnya yang tidak diketahui orang. Misalnya tentang nama atau istilah atau sebutan Sumpah Pemuda itu sendiri. Istilah Sumpah Pemuda itu tidak dikenal pada saat itu dicetuskan tahun 1928 itu. Istilah Sumpah Pemuda baru digunakan secara resmi tahun 1959 melalui surat keputusan Kepres dari Bung Karno itu tahun 59. Jadi nama Sumpah Pemuda baru digunakan jauh sesudah sumpah itu dicetuskan itu. 31 tahun setelah Kongres itu. 14 tahun sesudah Indonesia merdeka. Tapi memang dalam naskah asli memang terdapat kata ikrar, ya, sumpah gitu. Ikrar putra dan putri Indonesia gitu. Nah, begitu. Fakta penting lain yang sangat tidak banyak diketahui orang adalah bahwa Sumpah Pemuda itu yang selama ini sudah dinilai sebagai hasil utama Kongres Pemuda tahun 1928 itu sebetulnya bukan menjadi agenda utama diadakannya Kongres. Kongres Pemuda kedua itu bertujuan untuk penyatuan, peleburan atau fusi dari semua organisasi pemuda yang berwarna kesukuan primordial yang sudah selama 1 dekade sangat subur tumbuh di mana-mana. Pemuda Jawa, ya, Yong Yava ya, pengembangan dari Tri Korodharmo, Ormas Kepemudaan Budi Utomo. Kemudian ada Yong Yava, Yong Minahasa, Yong Celebes. Yong Celebes itu para pengurus Yong Minahasa kemudian mengajak pemuda-pemuda Makassar, Gorontalo dan lain-lain menyatu dalam Yong Celebes, pemuda Sulawesi. Ada Yong Batak, Yong Ambon, ada Yong Islamitan Bond, mahasiswa Kristen dan lain-lain dan sebagainya. Nah, inilah yang hendak dipersatukan menjadi satu Indonesia. Itulah mengapa prakarsa Kongres itu dimulai dari PPI yang juga sering disebut Yong Indonesia. Organisasi pemuda di Bandung yang motornya adalah Sultan Syahrir, Sugondo Joyo Puspito, juga Suwarsi, pemudi pemimpin organisasi Putri Indonesia itu yang kemudian menjadi istri Sugondo. Itulah mengapa yang pernah terkenal karena dia berdebat dengan Bung Karno sangat keras dan dibela oleh Sultan Syahrir gitu. Nah, itulah mengapa ketua panitia Kongres Pemuda II itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Dari unsur Indonesia, Yong Indonesia gitu. Nah, jadi agenda utama Kongres itu adalah penyatuan semua organisasi pemuda yang bersifat primordial itu. Kesukuan, sektarian. Tapi, nah ini, ternyata gagal. Kongres itu tidak mencapai tujuan itu. Gagal. Organisasi Indonesia Muda bahkan baru terbentuk beberapa tahun sesudah Kongres itu. Adapun Yong Indonesia tidak bisa diidentikan dengan Indonesia Muda atau organisasi apapun yang diagendakan Kongres, karena Yong Indonesia itu
walaupun secara nomenklatur ditinjau dan namanya adalah Persatuan Semua Pemuda Indonesia, tapi kelompok itu terlanjur dianggap underbow dari partainya Bung Karno. Karena mereka banyak dekat dengan Bung Karno gitu. Nah, ini juga fakta penting yang sudah banyak tenggelam oleh waktu. Gitu. Fakta penting lain yang sudah jarang diketahui orang, yaitu bahwa yang menyusun Kongres Pemuda itu adalah pemuda Muhammad Yamin dari Yong Sumatera. Jadi waktu itu di tengah acara sidang dalam kongres itu, menjelang penutupan, Yamin mulai mengoret-oret di atas secari kertas. Sesudah selesai, dia draft itu, dia menggesernya di atas meja dengan telapak tangannya, geser ke arah Amir Sarifudin. Nah, Amir Sarifudin, Mester Sunario, dan beberapa itu memang adalah bintang-bintang utama dalam kongres itu. Mereka lah yang paling menonjol. Dan Amir sebagai pejuang dan intelektual terkenal tentu akan memperjuangkannya sehingga akan dituruti oleh forum jika Amir sudah setuju. Itulah mengapa digeser ke Amir. Sesudah membaca itu dengan teliti, Amir langsung mengangguk dan tersenyum kepada Yamin. Jadi tidak benar cerita seperti selama ini yang mengatakan bahwa Yamin menyodorkan pertama kali itu kepada Ketua Panitia Sugondo Joyo Puspito. Gitu. Nah, Amir Sarifudin adalah Kepala Pemerintahan RI atau Perdana Menteri RI yang menggantikan Sarir. Amir Sarifudin adalah seorang pemimpin pemuda gereja di Batavia, Jakarta. Selama masa pendudukan Jepang, Amir adalah pemimpin utama bersama Sahrir dalam gerakan bawah tanah. Hanya saja kemudian citra Amir dalam sejarah selama ini dipudarkan karena Amir Sarifudin dinyatakan terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, fakta penting lain juga yang tidak lagi diingat secara jernih adalah justru makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Teks itu. Sampai sekarang itu sudah jadi rutinitas perayaan. Padahal Sumpah Pemuda itu sendiri itu luar biasa. Bung Hatta, pemimpin pergerakan nasional di Belanda, itu dengan tulus mengakui bahwa apa yang dibikin oleh pemuda-pemuda di tanah airnya itu luar biasa. Atau dalam ucapan Bung Hatta sendiri, Sumpah Pemuda itu dalam tikamannya, katanya. Jadi Sumpah Pemuda itu menikam sangat dalam. Nah, jadi pada waktu itu penguasa kolonial Belanda sangat ganas-ganasnya, sangat keras menekan aktivitas gerakan kebangsaan Indonesia. Kenapa? Karena baru saja terjadi, yaitu sejak tahun 1926, apa yang disebut pemberontakan PKI. Itu adalah perlawanan pertama terhadap kolonialisme Belanda dengan jalan politik modern. Belanda sangat takut dengan gerakan seperti ini. Kalau hanya pemberontakan bersenjata seperti biasa, andalkan kekuatan fisik, ya kita tahu Belanda jauh lebih kuat dengan persenjataan yang lengkap. Nah, dan mereka sudah sangat mahir dan terlatih dalam siasat mengadu domba lawan, gitu kan. Tapi terhadap gerakan politik modern, Belanda sangat tahu itu berbahaya. Banyak tokoh dalam pemberontakan PKI itu langsung ditangkap dan dibuang ke Bovendigul di Papua sana, ujung Papua sana. Daerah yang waktu itu alamnya masih sangat ganas, berbahaya. Kita tahu salah satu tokoh PKI yang dibuang ke sana itu namanya Thomas Nayon, itu tewas di sana. Bahkan sebelumnya sempat menderita sakit jiwa saking kerasnya alam di sana. Jadi Kongres Pemuda tahun 1928 itu berlangsung di bawah pengawasan ekstra ketat. Bahkan penuh ancaman intimidasi oleh polisi dan militer kolonial. Tetapi, nah ini justru satu fakta penting yang juga tenggelam.
Muhammad Yamin itu aktivis politik dan sastrawan. Dia menyiasati situasi itu. Situasi yang berbahaya itu. Begini, kita tahu ikrar pertama yang ditulis dalam naskah Sumpah Pemuda itu adalah apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Nah, tumpah darah, tanah air itu udah jadi idiom dalam bahasa Indonesia sejak jauh sebelumnya gitu. Nah, dan idiom itu bermakna umum, tidak ada udah itu berarti semacam daerah kelahiran gitu. Tumpah darah artinya udah jadi idiom, artinya tanah kelahiran di mana mengalir darah dari kandungan ibu kita gitu maksudnya, kurang lebih. Tetapi dalam teks ini dengan penekanannya pada tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, itu dimaksud sebagai klaim terhadap penjajah asing yang sedang mengangkangi tanah air ini. Dan karena itu para pemuda Indonesia harus siap menumpahkan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini fakta yang sangat penting dalam makna Sumpah Pemuda. Itulah yang sampai Bung Hatta bilang itu Sumpah Pemuda itu tikamannya sangat dalam gitu. Nah, sekarang makna itu tidak pernah terdengar lagi. Ini salah satu fakta penting yang tenggelam gitu. Muhammad Yamin itu kalau dalam soal bahasa memang udah jagonya deh. Sangat diandalkan oleh teman-temannya. Ia jugalah yang pada 14 tahun kemudian sesudah kongres itu menyusun teks Pancasila berdasar order dari Bung Karno. Nah, dalam Kongres Pemuda pertama tahun 1926, ya 2 tahun sebelum kongres yang mencetuskan Sumpah Pemuda itu, Muhammad Yamin pula yang membawakan makalah tentang bahasa persatuan Nusantara ini. Itu bahasa Melayu, artinya bukan bahasa persatuan, dia hanya menyebut masa depan dari bahasa Melayu gitu ya. Nah, sejak itulah bahkan seorang profesor ahli bahasa, Van Ophuijsen itu, asal Belanda, dia udah berkata bahwa masa depan bangsa ini, masa depan bahasa dari bangsa ini berada di tangan Yamin. Itu karena memang itulah prestasi Yamin dalam kebahasaan. Tetapi, nah inilah fakta penting lain yang tenggelam. Di dalam kongres kedua ini, yang mengusulkan bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, ya usul yang kemudian diakomodasi oleh Yamin sebagai ikrar ketiga dalam teks Sumpah Pemuda, itu yang usul adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dari Young Islamitten Bond. Kartosuwiryo sekaligus mengusulkan untuk di samping kita memiliki bahasa nasional, juga bahasa itu sebagai bahasa persatuan, Kartosuwiryo pun usulkan untuk pemuda-pemuda Indonesia, generasi muda Indonesia, menguasai bahasa asing, barat, agar peradaban bangsa kita bisa unggul dalam percaturan internasional. Itu usul dari Kartosuwiryo. Nah, fakta penting tentang peran penting Kartosuwiryo ini sering sengaja ditenggelamkan karena Kartosuwiryo kemudian menjadi pendiri dan pemimpin negara Islam Indonesia, Darul Islam, DI gitu. Nah, sehingga dia dianggap pemberontak gitu ya. Apapun penilaian dari rejim yang berkuasa, tapi kemudian memang fakta tentang usul penting dari Kartosuwiryo itu seperti dianggap bukan dari dia gitu. Nah, fakta penting lainnya adalah tentang lagu Indonesia Raya. Public expose pertama lagu ciptaan Supratman itu
adalah di dalam acara kongres ini. Supaya ini banyak orang udah tahu. Wage Rudolf Supratman, nah ini yang kurang orang tahu adalah dia adalah wartawan yang dekat dengan para aktivis pergerakan kebangsaan. Supratman sejak masih di Surabaya sudah aktif dalam gerakan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Setelah ia pindah ke Bandung dan Batavia, ia aktif dalam wadah politik dan bekerja sebagai wartawan di kantor berita. Nah, Supratman ini memang seorang musisi juga. Nah, jauh-jauh hari sebelum kongres, ia udah runding-runding dengan panitia untuk membawakan lagu ciptaannya. Untuk pelengkap acara, untuk semaraknya kongres dari teman-temannya itu. Atau di mana dia sendiri juga aktif. Tapi, nah ini fakta penting yang tak banyak orang tahu. Gara-gara penguasa kolonial sedang ketat-ketatnya dengan ganas mengawasi setiap pergerakan politik, maka lagu itu pun harus diperiksa lebih dulu. Teks liriknya harus diserahkan kepada petugas sensor. Nah, tidak lolos. Ia tidak lolos sensor. Supratman boleh membawakan melodinya saja dengan alat biola, tapi tidak boleh menyanyikan liriknya. Jadi hanya instrumental ya pada waktu itu ya, ingat. Tapi justru karena itulah, karena ia ditekan, dilarang, diberangus, dibredel, lagu itu justru menjalar seperti api dalam sekam. Lagu itu segera menjadi hit, sangat digemari oleh kaum pergerakan di mana-mana. Dinyanyikan dalam setiap rapat atau pertemuan di bawah tanah. PNI bahkan sering menyanyikan itu di acara terbuka. PNI makanya kemudian dibubarkan beberapa tahun kemudian. Soekarno ditangkap. Gitu. Pendek kata, Wage Rudolf Supratman pada Kongres tahun 1928 itu tidak pernah membayangkan kalau lagu gubahannya itu kelak akan dikonstitusikan di dalam Undang-Undang Dasar Negaranya pasal 36B amandemen kedua tahun 2000. Nah, satu lagi fakta penting terakhir ya, supaya banyak tapi ini. Fakta penting adalah apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari banyak peneliti sejarah, yaitu di mana Bung Karno? Mengapa Bung Karno tidak berperan dalam kongres? Padahal kita tahu bahkan Young Indonesia di mana ketua pemudanya itu sampai terpilih, itu banyak orang tahu itu dekat sekali dengan Bung Karno. Kemudian sejumlah panitia lain itu banyak yang disebut orang-orang Bung Karno. Nah, apalagi kita tahu yang namanya persatuan antar suku-suku itu adalah obsesi seorang Bung Karno. Itu sangat menjadi obsesi dia. Panitia kongres adalah orang-orang dekatnya. Selama masa mahasiswa di Bandung pun, tiap ke Batavia, Bung Karno bahkan nginap di tempat kos teman-temannya yang kemudian menjadi tempat kongres pemuda itu di Keramat Lan atau sekarang disebut Jalan Keramat Raya gitu. Banyak spekulasi analisis yang sudah berkembang selama ini. Macam-macam, termasuk yang bilang ada soal konflik dengan si ini atau si itu, perbedaan pendapat dan lain-lain, macam-macam. Tetapi saya hanya ingin menunjuk pada satu. Bung Karno menilai perjuangannya itu, dirinya itu harus melalui medan yang umum, seluruh rakyat. Itulah mengapa sejak pertama Bung Karno mendirikan, itu disebut Algemeine gitu. Umum, tidak sebatas pemuda. Nah, itulah mengapa 1 tahun sebelum kongres itu sendiri, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Jadi dia bukan lagi kelompok pemuda tapi udah untuk umum. Yang kemudian kita tahu Bung Karno berjuang untuk mendirikan itu yang disebut Perhimpunan Pergerakan Kebangsaan itu, PPPKI apa itu. Begitu.